Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Reski Febrianti Siregar dengan NIM 80401903993, mahasiswi Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Kali ini saya akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu tentang fenomena hate speech di sosial media. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu hate speech, bagaimana hate speech itu bisa terjadi, kasus hate speech di sosial media, dampak dari hate speech, dan yang terakhir, cara mengatasi hate speech. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi dan dengan kehadiran sosial media, khususnya yang dapat menjangkau di seluruh dunia dan mudah untuk diakses, tidak hanya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi juga dapat memberikan tantangan seluas dengan manfaat jangkauannya. Dan masalah etika berkomunikasi kini terus meningkat karena seiring dengan perkembangan teknologi. Dan saat ini hate speech itu merupakan hal yang bisa dikatakan mudah untuk dijumpai atau dilihat, bahkan didengar, mulai dari berbagai sisi atau berbagai macam segi. Dimulai dari kita bisa jumpai di media sosial, di kehidupan bermasyarakat, di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, agar teman-teman lebih aware akan yang namanya hate speech dan lebih mengenal nih apa yang dimaksud dengan hate speech, saya akan langsung saja membahasnya, yaitu definisi hate speech. Nah, hate speech atau ujaran kebencian yaitu ujaran publik yang mengekspresikan kebencian atau memicu kekerasan terhadap seseorang atau suatu kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, maupun orientasi seksual. Dalam buku yang berjudul The New Communication Technology yang dikatakan Mirabito, yang menyatakan ada 12.000 pengguna internet yang menjadi korban kejahatan di internet yang berkenaan dengan suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, bahkan gender. Karena dengan kemajuan internet ini seiring berjalannya dengan peningkatan teror di dunia maya. Mungkin sederhananya, hate speech atau ujaran kebencian adalah segala bentuk untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap suatu kelompok masyarakat. Ujaran kebencian itu berpotensi untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan. Dalam hal ini memang suatu pesan kebencian itu bisa diunggah di sosial media. Contohnya bisa langsung saja menjadi bahan konsumsi publik dan tersebar luas hingga mengundang keributan dengan dalam hitungan detik saja. Dengan definisi yang sudah saya jelaskan tadi, banyak macam-macam hate speech yang dapat diujarkan dan dapat banyak banget macamnya. Salah satunya itu adalah rage hate speech. Hate speech ini diberikan karena ras seseorang ataupun grup, misalnya seperti ras yang berkulit hitam yang seringkali diejek karena warna kulitnya. Contoh kasusnya saja itu seperti contoh hate speech yang menyerang ras kulit hitam di Twitter karena diperkirakan mencapai 155.800 post. Yang kedua ada gender hate speech. Nah, gender hate speech ini tuh dilontarkan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Mulai dari peran sosial berdasarkan jenis kelamin seseorang. Contohnya seperti artis yang sekolah tinggi ke luar negeri dan mendapat beasiswa malah mendapatkan nyinyiran netizen karena berakhir menjadi ibu rumah tangga. Nah, gender hate speech ini pasti sering atau pernah bahkan teman-teman mendapatkan ujaran seperti itu mulai dari lingkungan pertemanan, bahkan lingkungan keluarga. Bahkan saya sendiri pun pernah melihat di sosial media seseorang yang mengatakan bahwa untuk apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, karena akan pada dasarnya kembali ke rumah tangga ngurus suami atau kembali ke dapur gitu. Nah, itu tuh suatu hate speech yang sangat sering didengar oleh perempuan khususnya yang mungkin punya gelar atau ingin bersekolah tinggi. Bisa saja ujaran tersebut itu mematahkan semangat seseorang. Nah, yang ketiga itu ada hate speech on disability. Hate speech yang dibuat terhadap kondisi fisik dan mental seseorang.
karena disabilitas dianggap berbeda dengan orang pada umumnya. Jadi orang-orang itu bisa dengan sangat mudah mengujarkan atau menyampaikan kata-kata yang bahkan tidak sesuai dengan pemikiran atau kebiasaan mereka. Nah, itu tuh bisa dikatakan sebagai hate speech. Contoh kasusnya saja itu banyak orang yang masih menggunakan istilah disabilitas dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai suatu ejekan. Sedih sekali ya. Terus yang terakhir nih, religious hate speech. Hate speech yang dilakukan untuk menyerang agama atau keyakinan seseorang. Topik ini tuh seringkali menjadi isu yang sangat sensitif dan selalu menjadi bahan pembicaraan. Contoh kasusnya itu seringkali kita melihat netizen yang mengomentari cara ibadah atau kepercayaan orang lain. Ini pun hate speech yang mungkin bisa teman-teman pernah dengar atau bahkan teman-teman lihat di sosial media. Seseorang yang mengatakan, bahkan saya sendiri pun pernah mendengar di lingkungan pertemanan saya yang mungkin mengejek atau mengomentari cara beribadah agama lain. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, itu memang banyak sekali mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin pernah mendapatkan ujaran seperti itu. Itu merupakan sebuah ujaran kebencian atau hate speech. Menurut Seglow pada tahun 2016, agen hate speech itu ada 3, yaitu pelaku, yaitu seseorang yang melakukan hate speech yang mengujarkan kebencian tersebut. Lalu ada yang kedua, target, seseorang atau kelompok yang menerima hate speech, atau biasa si korban yang mendapatkan ujaran kebencian tersebut. Dan ada yang ketiga, itu bystander. Yaitu bystander ini adalah seseorang atau kelompok yang menyaksikan hate speech saja dan tidak melakukan apa-apa. Pasti teman-teman pernah kan kayak menyaksikan hate speech di sosial media dan lanjut scroll aja gitu. Nah, itu tuh bisa dikatakan sebagai bystander. Sebenarnya apa yang udah kalian lihat itu sebenarnya kalian bisa melakukan aksi yang lebih dengan cara menegur pelaku hate speech atau membela target. Lalu penyebab hate speech di sosial media. Nah, hate speech itu bisa terjadi di sosial media. Memang banyak yang mengatakan atau fakta-fakta yang menyatakan bahwa contohnya saja seperti mahasiswa. Itu terjadi karena terjadinya perbedaan ideologi, pandangan, dan kesenjangan sosial budaya di lingkungan kelompok sosial tertentu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, misalnya di lingkungan mahasiswa. Banyak fakta yang menyebutkan faktor dari mahasiswa itu melakukan ujaran kebencian atau hate speech dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial adalah mahasiswa itu merasa ketidakadilan dalam berpendapat, tidak suka terhadap salah satu lawannya, atau bahkan tidak senang terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh lawannya. Karena hate speech itu mudah sekali dilakukan seseorang tanpa berpikir untuk melakukannya, banyak media-media yang bisa dipakai untuk menyebarkan online hate speech, seperti hate site, yaitu adalah situs atau website yang sengaja dibuat untuk menyebarkan kebencian ke individu atau kelompok tertentu. Kedua, ada blog dan forum online. Sebenarnya ini hampir sama dengan hate site. Ia mengujarkan suatu kebencian itu lewat blog dan forum online. Ini pelaku juga bisa memberikan komentar hate speech di blog korban. Yang ketiga, ada email atau pesan pribadi. Mungkin media email ini tuh sulit buat dikendalikan dalam penyerangan hate speech karena email itu digunakan untuk menyebarkan hate speech di ruangan pribadi dan bersifat lebih personal. Yang keempat, ada game online. Nah, dunia game online yang seharusnya menyenangkan ternyata juga bisa menjadi media penyebaran hate speech loh. Karena biasanya game online ini digunakan untuk menyebarkan kekerasan, mitos, membuat prasangka, bahkan menciptakan komunitas hate speech. Lalu yang kelima, ada social networking sites. Social networking sites itu tuh berbagai jenis media sosial yang kita kenal saat ini, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dari beberapa media-media yang biasanya dipakai untuk menyebarkan online hate speech, sebenarnya media sosial itu punya persyaratan penggunaan yang melarang rasis.
ajakan untuk melakukan kekerasan atau bentuk konten lain yang kasar dan diskriminatif. Tapi pada kenyataannya, pemantauan terhadap konten-konten hate speech itu tuh masih kurang efektif karena persyaratan-persyaratan yang diberikan masih terlalu mudah dan kurang pengontrolan atau keamanannya untuk dilewati oleh si pengguna. Lalu ada kasus hate speech di sosial media. Menurut data kasus 2020, ada 4.778 kasus, yaitu kasus hoax dan hate speech masuk ke aduan Komnas HAM sepanjang 2020. Ada 1.448 kasus akun medsos yang di take down. Dan terakhir ada 443 kasus hoax. Ini adalah persentase sosial media yang digunakan, yaitu ada Facebook yang persentase yang paling tinggi yaitu 58%. Kasus hate speech di sosial media yang sesuai persentase tadi, ternyata itu hampir di seluruh media sosial terdapat kasus hate speech. Hal ini itu dapat dibuktikan dengan munculnya sebuah infografis yang dikeluarkan oleh Facebook mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah mereka hilangkan sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020. Kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi di Indonesia sangat beragam. Itu diantaranya ada pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi, dan berbagai macam lainnya. Ini merupakan contoh hate speech di sosial media. Pada foto pertama itu ada hate speech yang dilakukan pada sosial media Instagram. Terus pada gambar yang kedua itu hate speech yang dilakukan di sosial media Twitter. Dampak dari hate speech. Kevin W. Saunders itu pernah mengutip Critical Race Theory Richard Delgado dan Jen Stefansis. Ia menjelaskan bahwa ujaran kebencian bisa merugikan para korban dalam jangka pendek, yaitu menderita sesak nafas, sakit kepala, tekanan darah tinggi, pusing, nadi mengalir cepat, minum obat, melakukan tindakan berbahaya, dan bahkan bunuh diri. Banyak kasus terjadi di mana memang korban depresi akibat mendapatkan pesan kebencian di sosial media hingga berujung fatal dengan korban memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah melihat di sosial media atau hal-hal yang mungkin tidak teman-teman sukai dan bahkan itu di luar dari kebiasaan atau bahkan tidak sependapat dengan apa yang terlihat di sosial media, itu teman-teman bisa mengatasi hal tersebut dengan cara yaitu ingat bahwa sebelum ingin melakukan hate speech bahwa ada hukum yang mengatur. Jadi memang di Indonesia itu sudah ada undang-undang bagi seseorang yang melakukan cyberbullying atau hate speech atau itu bahkan bisa merugikan orang lain, itu sudah ada undang-undang ITE yang mengatur. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan ancaman hukuman di penjara loh. Jadi hati-hati untuk hate speech atau mengujarkan pendapat kepada seseorang jika kita tidak menyukai atau tidak sependapat. Lalu yang kedua ada kita bisa membekali diri dengan pendidikan etika bermedia sosial. Dengan perkembangan zaman pun kita harus juga mempunyai etika yang baik dalam bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik, bagaimana caranya beretika atau berkomunikasi dengan orang baik dengan cara yang baik dengan berkembangnya teknologi. Terus yang ketiga, yang terakhir ada coba untuk mengendalikan diri. Memang apa yang ditampilkan di sosial media itu mungkin tidak sepemikiran dengan pemikiran kita atau mungkin kita tidak sependapat atau bahkan di luar dari kebiasaan kita. Itu kita coba mengendalikan diri untuk tidak mudah untuk mengungkapkan atau mengujarkan pendapat kebencian atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar atau bahkan dilihat. Karena dengan apa yang udah kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu bisa saja berdampak yang sangat besar untuk si orang yang mendapatkan ujaran tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak sekali dampak negatif yang diterima oleh si korban yang mendapatkan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman yang pernah mendapatkan ujaran kebencian atau bahkan pernah mendapatkan hal-hal sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dan itu merupakan ujaran kebencian, untuk menghadapi hate speech itu tuh teman-teman coba bisa
berbesar hati, terus bercermin pada diri sendiri. Jika memang ujaran tersebut benar apa adanya, coba untuk diperbaiki agar bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu merespon dengan menebar kebencian lagi, dan jangan mudah terprovokasi. Cukup abaikan hal yang tidak penting. Dalam media sosial itu terdapat fitur block, hide, dan mute. Dapat teman-teman manfaatkan untuk menghilangkan pesan kebencian. Lebih baik teman-teman fokus terhadap orang yang mendukung daripada menjatuhkan. Terima kasih sebelumnya, maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan atau tidak enak didengar. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian presentasi dari saya tentang fenomena hate speech di sosial media. Semoga bermanfaat untuk saya, bahkan untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.